kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, dalam melaksanakan, dan dalam mengevaluasi pembelajaran. Ya, 4 kompetensi yang melebur dalam 7 CPL. Nih. Kemudian instrumen UKIN pembelajaran, ya, instrumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau modul ajar. Ya, ini merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Instrumen pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan tugas keprofesian sebagai pendidik, yakni memesona dan seterusnya. Ya, ini intinya, yang ini perangkat pembelajarannya, yang ini praktek pembelajarannya, yang kemudian direkam menjadi video tadi, ya kan? Ini. Kemudian aspek penilaian UKIN, kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, ya kan? Penampilan dalam proses pembelajaran di kelas real. Nah, kemudian ada portofolio. Nah, portofolio. Penguasaan materi, strategi belajar mengajar pada saat membuka pelajaran, persepsinya, penyajian materi inti, evaluasi, menutup pelajaran. Nah, ini akan diperhatikan, ya. Kemudian memilih dan menggunakan media pembelajaran, kemampuan menjelaskan, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, ini akan diperhatikan. Kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan mengelola kelas. Nah, ini akan diperhatikan dalam UKIN pembelajaran, praktik pembelajaran. Instrumen UKIN praktik pembelajaran, instrumen berdasarkan pada 7 capaian pembelajaran lulusan yang mengukur profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik pendahuluan, inti maupun penutup. Karena itu di video yang 30-40 menit tadi harus berisi bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup pembelajaran. Nah, gitu ya. Kemudian tata tertib pelaksanaan. Pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu peserta. Nah, ini yang saya halo-halo dari kemarin ini. Ya, jangan sampai ada video yang di awalnya tidak ada menunjukkan kartu peserta. Nanti akan diproses gitu. Nanti ya intinya memperpanjang masalah gitu ya, supaya tidak ada masalah. Maka di awal video tunjukkan peserta menunjukkan kartu peserta. Kemudian dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan, pakaian guru lah, ya kan? Pakaian rapi dan sopan, pakaian guru. Ya. Tidak harus pula seragam organisasi ini, tidak harus. Ya, kalau pakaian guru yang diwajibkan oleh pemerintah setempat, nah boleh, biasa itu. Ya, pakaian guru dari kabupaten mana, gitu kan? Nah, boleh. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Ya. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real rekaman, tanggal, bulan, dan jam. Nah, ini diminta tanggal, bulan, dan jam itu, ya, itu sesuai dengan yang ditentukan tadi. Tanggal berapa? 4, 5, atau 6 gitu kan. Bentar saya minum dulu. Berikutnya, ini syarat penguji, guru, produk, prosedur UKIN praktek pembelajaran. Dengan panitia lokal, ini tidak usah lah. Pemberitahuan kepada penguji. Nah, tugas peserta. Ini. Peserta menggunakan RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta mempraktekkan pembelajaran. Ya, durasi 2 JP. PAUD dan BK menyesuaikan.
sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Nah, tadi jadwalnya tanggal 4, 5, 6. 4 atau 5 atau 6 begitu. Di antara 3 tanggal itu. Nah, peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30 sampai 40 menit. Nah, tadi yang sudah disebut teman Bapak Ibu. 30-40 menit. Minimal 30, maksimal 40. Jangan kurang dari 30, jangan lebih dari 40 gitu. Ya, tegasnya begitu. Minimal memuat pendahuluan, inti, penutup. Bahwa di video itu pendahuluan ditulis kegiatan pendahuluan, boleh kegiatan inti, boleh kegiatan penutup, itu lebih bagus, ya kan? Membantu yang menonton video. Peserta membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN UK PPG. Nah, ini yang tadi saya pesan berulang-ulang. Video Bapak Ibu mungkin disimpan di Google Drive misalnya. Ambil linknya dari Google Drive. Atau video Bapak Ibu diunggah di YouTube, akun YouTube. Nah, ambil linknya dari akun YouTube itu. Nah, link yang diambil pastikan ya link yang bisa diakses. Nah, gitu. Ya, yang tadi pengaturannya itu pengaturan everyone with the link itu kalau Google Drive ya. Setiap orang yang memiliki link ini bisa membuka. Ya, kalau tidak nanti Bapak dan Ibu akan dihalo-halo itu pada saat penilaian tanggal berapa itu? Ya, tanggal berapa itu penilaiannya tadi? 8/12 apa ya? Ya. Jadi akan dihalo-halo itu oleh tim IT. Nah, misalnya siapa? Nah, Bu Sri Lestari misalnya. Nanti tim IT akan menghubungi Ibu itu paling tidak melalui WA grup atau mana gitu kan. Nah, kalau tidak juga diubah nanti Bapak dan Ibu tidak mendapat nilai untuk video ini. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, kalau tidak ada nilainya, gagallah UKIN-nya. Nah, gitu, ya kan? Jadi nanti pada saat tanggal-tanggal penilaian tadi, ya, tanggal berapa? 8 sampai 12 atau apa tadi? Bapak dan Ibu harus siaga, siap sedia itu. Selalu mengikuti informasi di grup WA itu yang nanti akan dikirim informasinya oleh tim IT, ya. Karena penguji dilarang langsung menghubungi mahasiswa, dilarang, tidak boleh. Nah, saya misalnya menjadi penguji siapa, ada masalah, saya tidak boleh menghubungi langsung mahasiswanya, harus melalui tim IT. Tim IT itulah nanti yang akan mengumumkan. Ya. Bapak Ibu, nama ini link video praktek pembelajaran tidak bisa dibuka, segera diubah. Nah, gitu. Nah, segera gitu, segera diubah supaya pengujinya bisa segera menguji. Karena pengujinya itu juga terbatas waktunya. Ya, hari itu harus selesai itu yang sudah terjadwalkan di penguji. Ya. Misalnya saya hari ini menguji si A, si B, si C, si D, 4 orang ini. Nah, maka hanya hari ini kesempatan saya untuk menguji A, B, C, D ini ya, sampai jam 11 malam. Nah, setelah lewat jam 11 malam, terkunci itu, tidak bisa lagi memberikan nilai. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati dalam hal ini, ya, maka jangan sampai membuat link, mengambil link yang tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Ya. Kalau terlanjur mengirim link yang tidak bisa diakses, nanti Bapak dan Ibu akan dihubungi melalui grup WA itu. Nah, pas Bapak Ibu tidak membaca grup WA, sudah lewatlah, ya kan? Lewatlah dapat nilai dari linknya ini. Berikutnya peserta mengunggah fakta integritas bermeterai dengan form yang disediakan oleh Panitia Nasional ke dalam sistem UKIN. Fakta integritas ini itu ada di file panduan. Nah, file di situ kalau tidak salah filenya nomor 4. Nah, filenya nomor 4. Itu ada 4A, ada panduan umum, panduan
3, panduan 4 kalau tidak salah. Ya, silakan, salah satu ada di situ. Ya, ambil saja di situ bagaimana bentuk dari fakta integritas itu. RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nah, nggak usah pakai selambat-lambatnya, ikuti saja jadwal yang tadi. Ya, jadwal yang tadi, tanggal berapa untuk mengunggah dokumen-dokumen ini. Ya. Ini tugas penguji UKIN, ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran. Nah, ini penting nih. Praktek pembelajaran, ruang lingkupnya, ruang lingkupnya, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Nah, kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, dengan perencanaan pembelajaran yang dibuat, cocok enggak? Nah, jangan sampai perangkat pembelajaran A, nanti prakteknya praktek B. Wah, tidak cocok ini. Nanti akan ketahuan. Kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Nah, penguasaan bahan ajarnya nanti diperhatikan oleh penguji. Kualitas interaksi dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran. Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Nah, kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Nah, ini yang akan diperhatikan pada praktek pembelajaran. Nah, ketentuan tambahan, penilaian RPP, video pembelajaran, dan portofolio dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan oleh panitia nasional. Nah, setiap penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta. Nah, maka tadi saya katakan, saya sebagai penguji pada tanggal ini menguji ABCD. Nah, ABCD ini nanti dicek ternyata ada link yang tidak bisa dibuka misalnya. Nah, sudah lapor tim IT sudah menghubungi, Anda juga merespon. Nah, sudah. Tidak mendapat nilai untuk dokumen yang tidak bisa dibuka itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nilai akhir UKIN akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai yang melalui sistem. Hasil penilaian UKIN diunggah ke dalam sistem yang tersedia. Oke. Ini penundaan pembatalan, mekanisme penundaan pembatalan, pelanggaran dan sanksi. Nah, ini dia. Ringan, pelanggaran ringan. Peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Ya, nanti peserta diminta menandatangani berita acara pelanggaran. Nah, daripada menandatangani berita acara macam ini, ya kan, lebih baik tidak usah melanggar ini, ya kan, jangan sampai melanggar. Nah, di bagian awal video tunjukkan identitas, ya, kartu penguji, kartu peserta. Pelanggaran sedang, melanggar tata tertib ujian. Ya, peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita acara, peserta dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti ujian kompetensi berikutnya. Nah, itu kalau ringan. Kalau berat, ada kecurangan, ya kan? Sanksinya peserta membuat pernyataan, menandatangani berita acara, dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pada periode uji berikutnya. Oh, sudah blacklist ini, masuk kota. Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, maka ini institusi. Ya, jangan sampai lah ya Bapak Ibu, jangan sampai melakukan pelanggaran. Ya. Kemudian pelanggaran dan sanksi penguji UKIN. Ya. Pelanggaran sedang, pelanggaran berat, pelanggaran sangat berat. Kelulusan UKMPPG ini. Kelulusan UKMPPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan kelulusan UP. Dua-duanya harus lulus. Baru Bapak dan Ibu diproses sertifikat pendidiknya. Kalau salah satu, apalagi keduanya tidak lulus, maka Bapak Ibu
diberi kesempatan untuk ujian ulang yang dikenal dengan retaker. Nah, retaker. Kalau yang tidak lulus UKIN-nya, maka retakernya cukup di UKIN. Yang tidak lulus UP-nya, maka retakernya cukup di UP. Ya, jadi mana yang tidak lulus, itu yang akan diuji ulang. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Kemudian UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan, PAP, dengan batas kelulusan minimal 70 untuk skala 0 sampai 100. Nah, ini. Ya. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno panitia nasional. Ya, jadi bukan LPTK yang menentukan, tapi rapat pleno panitia nasional. Ya, ini Pak Suroto nih. Oke. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang atau retaker, asalkan masih dalam batas masa studi PPG yaitu 3 tahun. Nah, ini yang menentukan dari Direktorat PPG, ya, masa studi dan segala macam. Dan ini yang menentukan nanti dari Direktorat PPG. Jadi nanti akan ketahuan, misalnya retaker daftar, saya kok nggak bisa lagi ya daftar, mungkin karena masa studinya sudah lewat. Nah, maka jangan sampai Bapak dan Ibu apa namanya ikut retaker, usahakan sekali ujian selesai. Instrumen uji UKIN praktek pembelajaran. Ya. Untuk PGSD sendiri, untuk bidang studi SMP sendiri, bidang studi ya kita yang ada yang ini PGSD, PG PAUD ada, PGSD ada, bidang studi di SMP SMA ada. Ya. Nah ini instrumennya, ya. Instrumen ini kalau tidak salah sudah saya kirim ke grup Bapak Ibu ya. Ya, ada 2 macam itu, ada 2 macam. Yang ya saya belum tahu persis yang mana yang akan dipakai. Nah, tapi yang terakhir yang di file paling bawah itu, yang bawah bagian bawah itu instrumen yang kemarin digunakan untuk prajabatan. Ya, untuk prajabatan. Silakan Bapak dan Ibu baca ya. Instrumen penilaian kinerja guru untuk pelaksanaan pembelajaran ada, ya kan? Ya. Atau saya tunjukkan saja ya. Ya. Saya tunjukkan ini